Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur, edisi hari ini Senin 1 Juni 2020, bersama saya Risma Erina. Kita awali informasi dari Kabupaten Blitar, bersama Oza Ahmad dari Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Tekan angka kelahiran di tengah pandemi COVID-19, BKKBN Kabupaten Blitar tetap gelar sosialisasi KB lewat kader desa. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana BKKBN Kabupaten Blitar, Dr. Andes Eka Purwanta MM menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi keluarga berencana atau KB di tengah pandemi COVID-19 tetap berjalan. Namun mekanismenya berbeda. Biasanya berkeliling langsung ke wilayah, tetapi kali ini melalui kader KB desa dan memanfaatkan teknologi. Upaya itu dilakukan berdasarkan anjuran protokol kesehatan serta mengantisipasi penyebaran virus corona, terutama di pelayanan KB. Di sisi lain adanya terobosan tersebut, pasangan usia subur yang ingin ber-KB maupun melakukan KB ulang di wilayah Kabupaten Blitar terus terpantau dan terlayani, sehingga angka kelahiran bisa diamankan secara maksimal di musim pandemi. Diharapkan pula sinergitas lintas sektor tetap terjaga dalam menyikapi situasi terkini. Memang kondisi corona tidak kita terima, tidak kita sangka, dan kapannya pun juga itu. Tapi terlepas itu sesuai dengan tupoksi kami di bidang KB ataupun PPKB ini punya tugas yaitu pengendalian kelahiran. Kita punya kader di desa, mulai di dusun, di desa, kemudian punya PKB, itulah yang kita manfaatkan. Kita menggunakan IT yang ada, medsos yang ada, sehingga atas dasar itu pasangan usia subur yang seharusnya mereka KB ulang dan sebagainya akan terpantau. Eka Purwanta juga menginginkan kepada masyarakat manakala terjadi permasalahan mengenai pelayanan KB bisa melakukan koordinasi dengan kader seperti bidan dan tetap menerapkan physical distancing dan memakai masker. Oza Ahmad melaporkan. Sementara itu kita beralih ke Tulungagung bersama Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Peduli dampak ekonomi, Polres Tulungagung siapkan 200 nasi bungkus per harinya. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM bersama dengan Dandim 0807 Tulungagung Letkol Wildan Batiar SIP berkesempatan melihat dari dekat proses mempersiapkan nasi bungkus yang akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Setiap hari sampai dengan akhir Ramadan, Polres Tulungagung menyiapkan 200 nasi bungkus yang dimasak di dapur umum yang bertempat di Gedung Serbaguna Polres Tulungagung. Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia SIK SHMH menyampaikan bahwa penyediaan nasi bungkus ini sebagai bentuk kepedulian Polres Tulungagung pada dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Diharapkan hal ini akan mengurangi beban bagi mereka yang terdampak secara langsung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita beralih ke Ngawi bersama Henti Ludiana. Pemkab Ngawi gelar persiapan Lomba Inovasi Tatanan Kehidupan New Normal. Mengapresiasi langkah dari pemerintah pusat melalui Kemendagri, serta siap menjadi peserta Lomba Inovasi dalam rangka menciptakan program yang inovatif berkaitan dengan tatanan kehidupan normal baru berdampingan dengan COVID-19, Budi Sulisino Kanang Bupati Ngawi memberikan paparan kepada Kepala OPD. Kanang berharap pada setiap OPD memiliki inovasi baru dari yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Ngawi untuk menghadapi new normal ini dengan tetap memperhatikan protokol standar COVID-19. Sementara itu, Mateus Tan, Kepala Pusat Libang Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan, kegiatan ini untuk mendorong gerakan nasional dalam membuat dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 oleh pemerintah daerah. Dengan begitu masyarakat dapat kembali produktif sehingga roda perekonomian seperti aktivitas perdagangan kembali berjalan. Selain itu, hal ini sebagai prasyarat dalam membuat simulasi secara masif oleh pemerintah daerah dalam menghadapi kehidupan normal baru. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya, kita ke Lumajang bersama Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Pasar hewan dibuka kembali, pedagang, pembeli pakai masker. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, didampingi jajaran OPD terkait meninjau pembukaan kembali Pasar Hewan Lumajang Jumat pagi kemarin. Dalam peninjauan tersebut, Wabub sudah tidak lagi menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker.
Dalam kesempatan tersebut, Wabub menjelaskan di kunjungannya selain untuk melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pedagang dan pembeli terkait pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker, dirinya juga ingin melakukan penataan kembali agar proses jual beli berjalan tertib. Dirinya juga menerima beberapa usulan dari para pedagang terkait penambahan fasilitas di pasar, seperti halnya tambahan atap dan pemasangan paving. Lebih lanjut, Wabub berharap dengan dibukanya kembali pasar hewan, semua aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar. Namun di samping itu, Wabub tetap menekankan agar masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya Ben Chandra dari Suara Madiun menginformasikan upaya bertahan pelaku UMKM Kota Pendekar di tengah pandemi COVID-19. Pandemi corona tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia semata. Seluruh sektor nyaris terdampak, tidak terkecuali para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tidak ingin terlarut dalam keadaan, puluhan pelaku UMKM di Kota Pendekar secara kolektif mendirikan lapak makanannya dan minuman siap saji secara swadaya. Yani Yuni, inisiator pencetus lapak siap saji, mengatakan hal itu didasari dari menurunnya omset bulanan yang tidak bisa dihindari. Sistem penjualan dilakukan dengan sistem titip jual. Jika produk laku, maka hasil penjualan akan dikembalikan kepada si penitip barang dagangan. Jika tidak, maka barang dikembalikan lagi kepada mereka. Lapak siap saji yang dibuka sejak tanggal 17 Mei yang lalu itu, saat ini telah menampung lebih dari 23 pelaku usaha yang menitipkan dagangannya di lapak yang buka di Jalan Setiabudi, Kota Madiun. Yani berharap melalui lapak siap saji ini, dirinya bersama teman-teman UMKM bisa survive dan tetap berkarya. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Beralih ke Nganjuk, Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk, peduli COVID-19, Polres Nganjuk bagikan 3.000 paket sembako. Polres Nganjuk membagikan 3.000 paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Pembagian sembako bertajuk Generasi Gerakan Bakti Sosial Polri Peduli COVID-19. AKBP Handono Subiakto mengatakan, pandemi COVID-19 sangat berdampak luas terhadap semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya sektor ekonomi dan keamanan. Kegiatan Bansos merupakan bentuk sinergitas Polri dan TNI Kabupaten Nganjuk dengan menyediakan paket sembako yang siap didistribusikan dan langkah menyambung program pemerintah yang gencar memberi bantuan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, dan juga menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa melaksanakan himbauan pemerintah untuk di rumah saja, jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, menyemprotkan disinfektan di permukaan, di pemukiman, mentaati larang mudik, penyekatan, dan physical distancing. Dan Polri bersama TNI akan terus bersinergi dalam membantu masyarakat Nganjuk di tengah pandemi COVID-19. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Kita bergeser ke Sidoarjo. Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, menginformasikan selama masa pandemi COVID-19, Kantor Pos Sidoarjo mencatat kenaikan transaksi sebesar 30 hingga 40%. Terkait pandemi COVID-19, Kantor Pos Sidoarjo juga melakukan evaluasi jasa kurir dan logistik. Terdapat peningkatan transaksi yang ternyata cukup signifikan sebesar 30-40% di beberapa lini produk. Hal ini disampaikan Isnian Adi Wijaya, Kepala Kantor Pos Sidoarjo, saat ditemui pada Kamis 28 Mei di kantornya. Terkait transaksi jual beli online juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra UMKM dan bisnis online. Ada peningkatan transaksi, di mana ini sebenarnya menunjukkan bahwa tertibnya masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo, yang baik itu yang pendatang, yang nggak bisa mudik maupun yang lokal, yang dia menggambarkan bahwa mengirimkan barang kepada sanak familinya melalui jasa pengiriman di PT Pos Indonesia Kantor Pos Sidoarjo. Ini cukup signifikan peningkatannya, transaksinya. Sejauh ini kita mengalami peningkatan kurang lebih 30-40% secara transaksi. Sementara itu untuk beberapa layanan lain, salah satunya Q9, dikabarkan ada sedikit penurunan. Hal ini dikarenakan sukses delivery-nya ada penurunan performance karena terhambat checkpoint yang ada di desa atau pemukiman warga. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Beralih ke Gresik bersama Mahruzar Iskandar dari Radio Suara Gresik. PSBB tahap 3, Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Gresik menerapkan sistem satu pintu. Sehubungan dengan COVID-19, Dinas Koperasi Perindustrian dan Dagang Kabupaten Gresik meminta seluruh pusat belanja untuk menerapkan protokol satu pintu. Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan pengunjung pada pembatasan sosial berskala besar tahap 3 Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Gresik Agus Budiono mengatakan, pemberlakuan satu pintu dilakukan di semua pusat keramaian seperti pasar, warung, dan mal mulai Kamis kemarin. Selain penerapan satu pintu, setiap pedagang maupun pengunjung yang datang wajib mengenakan masker. Bagi pengunjung ataupun pedagang yang tidak mengenakan
mengenakan masker tidak boleh masuk ke pasar. Agus Budiono mengatakan, kami juga secara tegas menerapkan physical distancing di dalam pasar. Jarak antar pedagang juga diatur. Selain itu, pengunjung ataupun pedagang yang tidak mengenakan masker tidak boleh masuk. Meskipun tidak melakukan pengaturan ganjil genap berdagang di pasar, menurut Agus Budiono, dalam PSBB tahap 3 ini, pengunjung maupun pedagang di pasar mulai mematuhi aturan dengan menggunakan masker dan saling menjaga jarak. Agus Budiono menambahkan, hampir 80% toko di pasar Kota Gresik tutup, sehingga kami tidak perlu lagi menerapkan pola ganjil genap sesuai aturan Provinsi Jawa Timur, karena kondisi sudah sepi. Hujar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Dari Gresik, kita beralih ke Realita FM Pamekasan. Bersama Holik Maulidi, RSUD Waru Pamekasan dapat tambahan 2 dokter spesialis. Selain menampung isolasi dan perawatan pasien dalam pengawasan atau PDP, di tengah pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Waru Pamekasan kini memiliki 2 tambahan dokter spesialis. Dr. Hendarto, Direktur RSUD Waru Pamekasan mengungkapkan, keduanya bernama Dr. Adinta Windia sebagai spesialis dalam dan Dr. Muhammad Muhlis spesialis paru dan pernafasan yang sejak Mei ini sudah mulai menangani pasien. Menurut Hendarto, adanya tambahan 2 dokter spesialis sangat membantu terhadap pelayanan kesehatan RSUD Waru lebih maksimal. Apalagi, saat ini rumah sakit berplat merah tersebut juga mulai menerima PDP, sehingga keduanya dapat membantu penanganan pasien dalam pengawasan. Jadi RSUD Waru ada tambahan 2 dokter spesialis. Yang pertama dokter spesialis penyakit dalam, namanya Dr. Adinta Windia, SPPD. Yang kedua adalah Dr. Muhammad Muhlis, SPP, spesialis paru dan pernafasan. Jadi mulai bulan Mei ini sudah mulai beraktivitas di RSUD Waru. Dr. Hendarto menambahkan, meski masih terkendala dengan kekurangan dokter spesialis lainnya, bagi dirinya, tambahan 2 dokter spesialis merupakan anugerah luar biasa di tengah wabah virus corona yang grafisnya di Indonesia terus naik. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Informasi terakhir dari Kota Blitar bersama Kirana Nisa dari Radio Mahardika FM. Polres Blitar Kota salurkan bantuan 6 ton beras ke masyarakat terdampak COVID-19. Polres Blitar Kota menyalurkan bantuan dari Mabes Polri berupa 6 ton beras ke masyarakat di Kota Kabupaten Blitar. Secara simbolis bantuan beras ini diserahkan ke Babin Kamtipmas masing-masing Polsek Sabtu 30 Mei 2020 di Mapolres Blitar Kota. AKBP Leonard M. Senambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan 6 ton beras ini bagian dari program bantuan Polri Peduli COVID-19 Mabes Polri 10 ton beras, merupakan komitmen Polri untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 sehingga tidak ada lagi kasus masyarakat kesulitan makan karena belum menerima bantuan. Leonard menyebut bantuan ini diutamakan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan dari Pemda atau Pemprov. Penyalurannya dibantu oleh anggota Babin Kaptipmas di jajaran Polres Blitar Kota, dibantu anggota TNI wilayah setempat. Seperti diketahui ada 9 polsek yang masuk di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan rincian 3 di Kota Blitar dan 6 di Kabupaten Blitar. Bantuan yang diberikan berupa 5 kg beras, mie instan dan minyak goreng. Nah, inilah harapan rekan-rekan Babin Kamtipmas berkolaborasi dengan rekan-rekan Babinsa mengecek dan mendatakan. Yang belum dapat itulah yang rekan-rekan salurkan bantuan tersebut. Dalam kesempatan ini, Leonard juga meminta agar anggota kepolisian bisa membantu pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat, yang mana diketahui pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, sehingga saat ini tengah disusun protokol kesehatan di beberapa tempat publik, mulai dari tempat ibadah, moda transportasi, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Risma Erina, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.